bersama saya Sharon Dan aku Amelia. and welcome to the Afternoon Music Zone. Oke. Jadi hari ini kita ingin membicarain mengenai salah satu artis yang namanya The Weeknd. Oke. Jadi kalau kalian nggak terlalu tahu Weeknd itu dia tuh sih sebenarnya kayak bukan band sih, ini kayak satu single ya kan? Setahu aku. Apa dianya? Yes. Gue sih gimana ya? The Weeknd itu bukan buku misterius ya, tapi emang banyak orang yang bilang dia itu band, ada juga bilang dia hanya seorang penyanyi gitu. Ya. Tapi kalau misalnya gue pikir sih kayaknya dia band sih. Oke, aku coba cari ya ini yang di sini katanya itu The Weeknd itu dia itu ada pertama-tama nama artis ini adalah Abel Makonnen Tesfaye. Sorry aku nggak bisa pronunciasi. Tetapi itu dia tuh professionally tapi dia tuh non professionally as The Weeknd. Berarti as a single singer. Dia itu adalah sebuah Canadian singer, songwriter, and record producer. Jadinya dia tuh kayak produksi semua lagu-lagunya sendiri gitu. Oke. Jadi di sini kita akan membicarain mengenai 5 lagu yang dari The Weeknd ya. Jadi kita mulai dengan yang pertama, namanya Starboy. Ya, ini lagu aku sih bisa bilangnya kayak lagunya itu ya dari The Weeknd itu lumayan catchy banget ya. Iya, lebih catchy. Apa ya? Gue kayaknya pertama kali ini yang bukan pertama kali ya. Emang gue kayaknya pertama kali mengenal dunia pop atau lagu pop as if from western gitu ya. Karena gimana ya? Gue kan kayak setiap yang gue pikirin nih selama gue hidup hidup lebih tepatnya selama gue waktu gue kecil itu setiap orang selalu ngomong pop itu as if like a dangdut. Jadi gue pikirnya kayak pop itu seperti dangdut dan dangdut. I can't speak. You cannot speak. I cannot speak. Nah, jadi gue kayak pas gue denger pop is a thing, gue pikir ngapain gue dangdutan gitu kan gak enak gitu kan. Ada as if gue sebagai anak kecil coba itu gue masih mungkin seumuran SMP awal masuk SMP lah ya, otak gue masih kecil literally. Oke. Nah, yang mengintroducing gue as if a world of pop itu adalah The Weeknd. Jadi pas gue denger lagu The Weeknd, which is gue lupa lagunya apa judulnya, mungkin gue bisa cari lagi kita bahasin lagu-lagu dia. Oke. Nah, lagu itu sebenarnya nggak terlalu as if a pop like kita pop pada umumnya kita dengar. Jadi kayaknya semi pop tapi agak mellowish. Iya, mellowish banget kan lagunya. Nah, dan juga yang aku terkejutnya itu adalah dia itu aku nggak judge a book by its cover ya, aku nggak bilang gitu. Maksudnya tapi kalau kamu lihat muka dia itu intimidasi banget sedikit menurut aku. Bukan karena race-nya atau apa gitu ya maksudnya. Tapi walaupun mukanya itu kelihatan intimidasi, lagu suaranya dia itu kayak mellow. Itu ya aku terkejutnya. Dia kayak menarik aja gitu, makanya pas gue tahu ini adalah The Weeknd, jadi kayak dia nggak introducing gue dalam the world of pop, western kind of pop, itu The Weeknd. Iya, dan lagi lagu-lagunya itu yang aku lihat dengar itu memang kayak poppy, tetapi kayak ada mellownya banget, saking karena suaranya ya. Nah, dan lagu Starboy itu walaupun aku belum dengar, yang dari liriknya itu aku baca-baca sedikitnya ya dari liriknya. So dari ini adalah I'ma try to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, smiling point to just to hurt you, all red lamps just to seize you. Cultish banget ya. Kenapa sih mendengar lagu, kalau misalnya gue dengar lagu Starboy, gue mengingatkan gue kalau misalnya si paling yang sad boy. Starboy adalah untuk sad boy. Ini lagu, kayaknya ini semuanya lagu ini bisa masuk ke agenda kartu kamu. Nggak gitu. Lebih baik gue nih, kata gue bau melulu, gue bisa main lagi. Oke, jadi moving on. Lagu keduanya itu adalah Die For You. Speaking of which. Oke. Gue tau gak? Ambil tanya saya. Suntik banget saya. Ke priest exercise. Oke, jadi
Jadi lagunya itu justru aku belum denger lagu I Die For You, tapi aku denger lagunya itu dari remixnya. Sama, enggak, gue nggak tahu sebenarnya yang asli, bukan asli, apa kayak aslinya masih sama, cuma mungkin bedanya kalau di remix itu dia kan kolaborasi. Jadi The Weeknd ini tuh collab nih ya guys. Iya. Dengan Ariana Grande. Jadi kalau misalnya versi remixnya, ya gue tahu versi remixnya kayak gimana. Nah, gue nggak tahu kalau misalnya Die For You aslinya itu apakah liriknya sama atau enggak. Tapi kalau misalnya emang sama, ya udah, I think it's the same. Coba aku baca liriknya ya. Kalau kamu ada yang tahu, kamu bilangin oke, mungkin sama aja deh. I'm finding ways to articulate the feelings I'm going through. I just can't say I don't love you, cause I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Gak tahu. Aku coba bisa cari refnya nggak ya? You know what I'm thinking? Ya, dah. Oke. See. You know what I'm thinking. I'm thinking, seeing your eyes. Nah. Sama kayaknya bisa dibilangin. Mirip sama gitu, Mirip. cuma bedanya karena bisa ada si Ariana Grande. Nah itu bagian si Ariana nyanyi. Oke, sip. Jadi berikutnya adalah Popular, dan ini adalah kolaborasi with Playboy and Madonna. Ya, Playboy Carti. Ya, Playboy Carti and Dan Madonna. ini kayaknya Kayaknya ini dari HBO original series ya. Wah, channelnya bapak gua. Lu tau gak sih? Kayaknya gua gak tau kalian nih yang pernah sekarang punya apa di Smart TV. Gua gak tahu lu pernah menghadapi, Gak bisa relate. iya gak pernah menghadapi masa-masa ada Indovision, MNC Vision gitu-gitu ya. Gue gak tahu karena sekarang zaman udah literally modern, lu bisa beli apa Smart TV dan lu bisa cantongin Netflix kalau di situ udah tinggal nonton doang. Ya. Nah dulu zaman gue sama dia, that Indovision, MNC Vision is a thing. Iya. Dan HBO itu adalah sebuah TV channel yang Salah di TV Indonesia channel itu. kayak apa ya? Dia kayak spesifik untuk sebuah apa ya series bisa- atau movie-movie yang aku bisa bilang kayak gelap. ya gak Kayak action pack lah. lebih ke actionnya. Dulu tuh ya bapak gua tuh sering banget buka HBO kayak gua kalau bisa dulu pulang sekolah, jam berapa ya? Misalnya malam nih ya, malamnya Ya. jam-jam gua pulang karena mungkin kita tugas kelompok atau apa, gua pulang sekolah. Nah itu gua kadang-kadang suka lihat tuh bapak gua nyantol lagi duduk di sofa nontonnya HBO. Nah pas gua lihat ini music original HBO series channel bapak gua. Ya ini deh, yang aku tahu itu sekarang itu karena Indovision sama yang kabel-kabel TV itu kayak udah turun dan Ya, sekarang kan karena- udah di streaming. Ya. Yang aku taunya itu HBO itu udah jadi streaming platform juga. Jadi oke. mereka mempunyai konten-konten sendiri juga. Jadi mungkin ini dari HBO seriesnya ya, kayak dia punya. as if a Netflix series tapi ini HBO. Tahu nggak? Aku jadi ingat sesuatu deh. Aku suka nonton YouTuber namanya Amanda. Dia itu suka nge-reviewin buku-buku cerita yang dia consider trash, Oke. sama juga TV series yang consider trash. Dan kayaknya dia itu pernah nge-reviewin yang ada The Weeknd deh dari TV seriesnya. Dan dia bilang it's bad. Okay, I was like, okay, I'll take your word for it then. Jadi yang gitu dong kau The Weeknd dong. ya tenang. Tapi yang paling bisa bilangnya sih lagunya mungkin paling bagus. Itu aja yang aku bisa bilang. Aku nggak bisa bilang apa-apa mengenai seriesnya ya. Jadi I'm sorry. Oke. Enggak. The Weeknd lo di situ loh. Oke, berikutnya itu adalah Creepin'. Jadi ini ada juga kolaborasi The Weeknd sama 21 Savage. Kayak gue tau siapa, tapi gue nggak tahu lagunya dia apa. Tapi kayak gue pernah dengar. Oh, sama ada satu lagi orang deh ya dari sini. Jadi Creepin' itu adalah dari The Weeknd, 21 Savage sama Metro Boomin. Oke. Ada tiga orang yang nyanyiin ini, oke? Aku gak bisa bilang apa-apa mengenai ini ya, jadi take it away. Gimana ya? Gue bisa ngomongin. Kayak gue pernah dengar lagunya. Tapi apa ya? Jadi mungkin si 21 Savage ini
gue lupa dia itu lebih ke genre kemana, tapi kayak gue pernah dengar. Jadi kalau misalnya gue lihat dari lagu si Queen ini, bisa jadi dari vibe-nya aja, dari judulnya aja, is something creepy. Oke, aku coba baca beberapa liriknya ya kalau gitu. Just can't believe this man. Metro wants some. Oke, itu ada Some word that we can. yeah, okay. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't want to know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't want to know. Okay. Jadi ya bukan creepy dalam maksudnya dia lebih bukan creepy dia creepy-nya ini lebih kayak cinta segitiga, as if sepertinya. Ya, sepertinya. Triangle. Oke. Waduh. Disappointed kamu. Bukan disappointed, gue kayak gue mau baca dulu lagu ini again. My fantasy life gotta be pointed at someone. Oke. Kayak kali gini, gue punya banyak karakter yang literally love-nya triangle anjing. Kamu mah bisa dari semua genre itu kamu bisa asosiasiin semua lagunya. Karena gue bisa gini, ide gue muncul kalau dari lagu. Jadi dari lagu ini gue bisa menginspirasikan sesuatu gitu, kayak misalnya gue liat kerja, oke, bisa deh mengerti cinta. Interesting banget. Kalau aku dapat inspirasi karakter itu dari movie atau TV series. Nah iya, tadinya yang gue ambil itu kayak lebih ke personality mereka. Jadi kalau misalnya gue nonton film As If Like Mission Impossible, Expendables, nah gue menggesap personality mereka, which is ya gue kebanyakan dari action, makanya kebanyakan kartu gue literally mereka tuh jago act, bukan aja jago action. They know self defense lah. Yeah. Walaupun ada beberapa yang dari kucing diem doang. Oke, dan lagu terakhirnya itu adalah Blinding Lights. Nah, ini lagu yang aku justru pertama dengar dari The Weeknd. Really? Iya. Aja. Iya. Itu baru tahu dulu dong ini si The Weeknd. Hah? Baru tahu sekarang ini dong The Weeknd. Iya. Enggak, kayak udah berbulan lalu aku tahu The Weeknd. Jadi ya The Weeknd, jadi lagu Blinding Light ini aku dengarnya itu waktu aku taruhin buat radio lagu-lagunya. Nah, dan ini kamu aku mau bilang dulu deh, dari The Weeknd albumnya itu kayak gory banget ya kalau kamu lihatin. Iya makanya Kita akan taruh di sekitar layar ini lah kalau misalnya ada ya. gue yang pusing. Semangat tentu saya. Iya, jadinya ini yang dari yang ada referensinya enak seru. Ya gitu. I blind. Ya gitu. Jadi I blind. blind. Kamu ini keluarin itu kayak buta. Tapi kayak kalau lagunya sebenarnya ya, lu kalau bisa tahu lagunya si Blind, oh ya Blind Light ini kan liriknya itu agak gimana gitu kan, itu I'm blinded by the lights, na 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 na. Nah, maksudnya kayak dari liriknya itu something that is something wrong gitu, something wrong. Sama ini juga bukan ini juga aku dengernya itu bukan cuma waktu aku taruh di radio, maksudnya dulu-dulunya pun itu ada di TikTok atau di YouTube Short lah. Jadi kayak dia masih baby. You can say aku ini yang lucunya. Lagu aku bisa tahu kalau kalian kasih ini. Nah, aku bisa tahu-tahunya itu udah lewat YouTube Short. Tetapi kalau mengenai hal-hal lain bisa dibilangin aku adalah sebuah boomer. Ya tapi Baby boomer. bayi baru muncul ya dalam The Weeknd, karena gue emang tahu udah lama sih The Weeknd. Maksudnya sih technically udah tahu juga lama sih, Ya, tapi kayak lu mendengar bisanya itu lagunya kayak dia. iya, tapi kayak ya dapat aja lah itu kapan nggak tahu. Tiba-tiba. Oke. Jadi itu dulu ya dari kita. Jadi lagu-lagu Weeknd yang kita bisa bilangin itu adalah catchy sama bagus. Sama bagus lah ya. Walaupun apa ya? Kalau misalnya gue bilang sih The Weeknd itu they have a lot of something that we can spoke of. Karena apa ya? Mungkin setting lah. Mungkin kayak itu ciri khasnya dari si The Weeknd itu sendiri, karena itulah setiap artis memiliki keunikan mereka sendiri. Seperti kayak contohnya gue bilang
Lady Gaga. Oh iya, Lady Gaga kayak lebih apa ya, lu bold banget. Iya, literally bold, kayak lu nonton MV-nya kayak wow, what the hell is that gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya The Weeknd mungkin dari liriknya mereka Iya, itu terlihat unik gitu. Iya. Jadi ya sudah. Ya, oke, kita selesai dulu buat hari ini. Terima kasih untuk dengerin. Dan lagi kalau kalian interested dengan konten-konten yang ada di Tirta Media, dan juga kita ada YouTube-nya di Tirta Media juga ya. Jadi sekian dari kita. Nama saya Sharon, Dan aku Amelia. and this has been the Music Zone. Bye bye.